Sekarang pertempuran Sekte Dao telah berakhir, sekolah Jie telah dihancurkan, dan sekolah Chan telah bersembunyi di Gunung Kunlun. Waktu untuk kemakmuran Sekte Barat telah tiba. Bodi, Jia Ye, Ananda, kalian bertiga, jangan mengasingkan diri untuk saat ini. Jangan tinggalkan gunung spiritual. Pikirkan tentang bagaimana menyampaikan esensi dari Sekte Barat. Setelah Santo Jieyin mengatakan itu, dia mengasingkan diri dan menjadi penjaga toko. Sekarang orang suci tidak muncul di dunia, dia tidak punya pilihan selain menjadi penjaga toko. Pada saat itu, dia kembali ke situasi sebelum kesengsaraan besar pemberian dewa. Para murid orang suci akan menahan diri. Murid inti akan menghindari konflik dan tidak mempengaruhi harga diri para orang suci. Sekolah Chan dan Sekte Barat telah membentuk aliansi sebelumnya. Tidak ada konflik antara para orang suci di dunia. Kemudian, di bawah kepemimpinan Jia Ye, para murid dari Sekte Barat mengadakan pertemuan kecil. Li Changshu hampir selalu diam. Hanya ketika dia menyadari bahwa Sekte Barat tampaknya berjalan di jalur agama Buddha barulah dia menggunakan beberapa kata sederhana dan bermakna untuk membuat mereka berjalan di jalan yang tampak lebih cerah. Jalan di depan penuh dengan kemungkinan. Tanpa Maitreya dan Siti Garba, Li Changshu memandang murid-murid dari Sekte Barat, yang biasanya hanya bertanggung jawab atas kultivasi dan tidak pandai merencanakan dan mengatur, dia sangat kesepian. Jia Ye menyarankan agar dia membangun lebih banyak kuil untuk mempromosikan ajaran dan mengungkapkan keajaiban untuk menarik orang percaya. Li Changshu, Void Body yang telah dipukuli oleh pengadilan surgawi, merenung sejenak dan ingin menguji Sekte Barat. Jika itu masalahnya, yang terbaik adalah pergi ke pengadilan surgawi dan menyapa mereka. Kita tidak bisa meremehkan pengadilan surgawi. Kerugian yang kami derita dan tembok yang kami hancurkan tidak terhitung jumlahnya. Sekarang, kita harus menghadapi pengadilan surgawi. Murid-murid dari Sekte Barat sedikit mengernyit dan menatap Li Changshu. Jia Ye berbisik, kakak senior, apakah kita memiliki konflik yang intens dengan pengadilan surgawi? Hanya satu dari Tao tua yang mengungkapkan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya pada dirinya sendiri. Siapa yang tidak memiliki ahli yang bersembunyi? Li Changshu menghela nafas dalam hatinya. Dia memandang Jia Ye dan murid lainnya untuk melihat apakah mereka berakting. Segera, dia sampai pada suatu kesimpulan. Selain Lao Dao, ingatan para murid lainnya memang telah diubah. Pada saat itu, transmisi suara terdengar di hati Li Changshu. Itu adalah Santo Jieyin. Jieyin menghela napas. Subhuti, mereka sudah melupakan keberadaan outlier manusia itu. Cukup bagimu untuk mengetahui hal ini, tetapi di masa mendatang, jangan beritahukan kepada orang lain. Itu telah menjadi tabu dari Tao Surgawi. Void Body menutup matanya dan mengangguk. Dia tidak mengharapkan murid-murid dari Sekte Barat menjadi begitu, jadi tidak kuat. Namun, dari perspektif lain, leluhur Dao seharusnya menghabiskan banyak kekuatan asal dunia untuk menghapus jejaknya. Ini juga merupakan hal yang baik. Li Changshu memandang guru-guru Barat dan saudara junior di depannya dan berkata perlahan, aku pasti salah ingat, dalam hal ini, tolong kirim seseorang ke pengadilan surgawi. Sudah menjadi tradisi di Sekte Barat untuk memerintah bawahan. Aku akan pergi, kata Jia Ye perlahan. Lao Dao berkata dengan suara rendah, setelah kesengsaraan besar pemberian dewa, pengadilan surgawi sudah menjadi penguasa tiga alam, kita harus melakukan perjalanan ini dengan lebih serius. Mengapa kita tidak mengirim beberapa lagi? Oleh karena itu, banyak tatapan memandang Void Body. Li Changshu mendengus dan tidak menjawab. Pada saat itu, dia belum sepenuhnya beradaptasi dengan peran Void Body. Agar stabil, dia tidak dapat dengan mudah melangkah ke tempat dengan kekuatan Dao surgawi terkaya. Murid-murid Sekte Barat hanya bisa memalingkan muka. Setelah berdiskusi sebentar, mereka memutuskan bahwa 6 murid orang suci akan membentuk kelompok kunjungan ke pengadilan surgawi. Mereka akan bergegas ke pengadilan surgawi besok untuk membahas masalah misi Sekte Barat. Lao Dao juga menyarankan agar dia bisa menyapa sekolah Chan, tetapi dia dihentikan oleh Li Changshu. Semuanya, kalian harus waspada. Sekarang sekolah Jie hilang, aliansi antara kami dan sekolah Chan telah lama putus. Sebagian besar perlawanan yang kita hadapi di masa depan akan datang dari sekolah Chan. Para murid tampaknya terbangun dari mimpi dan memandang Void Body dengan takjub. Kakak senior, kamu benar-benar memikirkan itu. Ah, Sekte Barat telah menderita malapetaka dari sekolah Jie. Sejumlah besar rekan murid telah meninggal. Sekarang, kita masih perlu mengandalkan kakak senior Body untuk membuat lebih banyak rencana. Kami lamban. Senior Brother Body, tolong beri saya lebih banyak petunjuk. Ekspresi Void Body sedikit mereda, dan senyum percaya diri muncul di bibirnya. Kemudian, keringat dingin merembes keluar dari dahinya. Dia sedikit mengernyit, mengerutkan bibir, dan menutup matanya. Ekspresinya sedikit jelek. Gumpalan rune Dao perlahan menyebar dari hati Li Changshu. Orang suci itulah yang telah menerimanya dan membantunya menghilangkan rasa takut di hati Dao-nya. Sebenarnya, apapun sikap mereka, para orang suci memperlakukan murid pribadi mereka dengan baik.
Meskipun Sekte Barat tidak segan-segan menjual murid-muridnya, setelah berdiskusi, Li Changshu menemukan gua Void Body di Gunung Spiritual dan dengan tenang tinggal di dalamnya. Menurut kebiasaan Void Body, dia tidak mengaktifkan indranya yang abadi untuk menyelidiki. Untuk amannya, dia tidak menggunakan mantra pidato angin. Sebaliknya, dia diam-diam memasuki pengasingan untuk memahami grid Dao-nya. Beberapa jam kemudian, dia berjalan keluar dari Cave Abode dengan tangan di belakang. Dia tampak gelisah dan pergi ke gunung belakang Gunung Spiritual. Dia berdiri di luar aula tempat kolam harta karun bunga teratai berada dan memandang ke langit. Pada saat yang sama, dia mulai mendengarkan bisikan para murid dari Gunung Spiritual dan memahami sejarah dunia primordial yang dimodifikasi. Berapa kali hal seperti itu terjadi di zaman kuno? Li Changshu tidak yakin. Satu-satunya hal yang bisa dia yakini adalah bahwa Dao leluhur telah melakukan banyak upaya dalam hal itu. Awalnya, Senior Lang hanya bersembunyi di balik layar. Makhluk hidup hanya melihat esensi jiwa kedua Senior Lang, Fuxi. Ada sangat sedikit makhluk hidup yang perlu mengubah ingatan mereka. Adapun Li Changshu, dia terkenal di dunia primordial. Pasti cukup merepotkan untuk menghapus jejaknya. Dia tersenyum. Saya bertanya-tanya bagaimana keadaan Kaisar Giok sekarang. Li Changshu mengendarai patung kertas berbentuk Void Body dan melihat ke langit. Seolah-olah dia bisa melihat lapisan langit. Melihat pengadilan surgawi yang telah dia tarik, dia tiba-tiba memiliki mentalitas seorang ayah tua. Chaos Bell telah pergi dengan Gunung Xiao Qiong. Tidak ada jejaknya di Grand White Palace. Untuk harta karun Conate Kardinal ini, itu tidak akan menjadi masalah bahkan jika itu membawa 8 atau 10 gerbang Duxian bersamanya, belum lagi melarikan diri dengan Gunung Xiao Qiong. Chaos Bell memiliki fungsi yang hebat. Itu bisa menempatkan minor Ciliocosm di dalamnya. Kemudian, melalui Chaos Bell, ia dapat mengontrol aliran waktu dan mempercepat atau memperlambat minor Ciliocosm. Dia akan kembali dan berpura-pura mengasingkan diri. Dia akan mengalihkan sedikit perhatiannya ke sini untuk membuat pengaturan lain. Dia sengaja menghela nafas pelan. Void Body kembali ke Gua Abode dan mengaktifkan formasi susunan dengan sedikit depresi. Di bawah mata Saint Jieyin, dia membungkus dirinya dalam Dao of Void Dispelling dan mulai memahami Dao of Void Dispelling. Semuanya ilusi. Tidak ada pohon bodi, dan cermin bukanlah sebuah platform. Dao-nya perlahan tapi pasti meningkat. Ketika dia membuka matanya, cahaya suci putih bersih mengelilinginya. Li Changshu meregangkan punggungnya dan bangkit dari bantal meditasi. Dia memerintahkan 4 pelindung aprikot untuk istirahat. Mereka adalah tim teknis profesional yang memastikan komunikasinya dengan dunia purba. Dia tidak bisa kelelahan. Li Changshu merenung sejenak dan memanggilnya. Sinar cahaya harta muncul di sekelilingnya, dan beberapa aliran cahaya terbang dari luar aula. Setelah beberapa saat, aula bersinar dengan cahaya harta karun, dan beberapa harta berbaris di depan Li Changshu. Indera spiritual mereka terhubung satu sama lain, dan pikiran Li Changshu terhubung. Harta kardinal berhubungan, lukisan Taiji, harta karun kardinal berhubungan, lonceng kekacauan, harta karun luminous jasa bermutu tertinggi, pagoda kuning misterius, bendera api mengambang, piala emas primordial chaos, gunting naga emas, dan kunci penusuk hati. Batuk. Li Changshu berdeham dan berkata dengan serius, situasi saat ini tidak optimis. Izinkan saya berkomunikasi dengan semua orang terlebih dahulu. Bisakah Anda semua berubah menjadi beberapa sosok? Seperti Chaos Bell. Dengan 2 cincin lembut, roh Chaos Bell duduk di atas bel dan menyilangkan kakinya. Itu berkedip pada Li Changshu. Setelah itu, lampu harta karun berkedip, dan beberapa sosok muncul. Sosok buram muncul di lukisan Taiji. Itu adalah bentuk penghormatan terhadap murid kecilnya dan dengan santai menghadapinya. Seorang paman berjanggut muncul di puncak pagoda kuning misterius. Dia mengenakan jubah hitam dan duduk dengan tenang di ujung puncak pagoda. Bendera api mengambang berubah menjadi wanita paruh baya. Dia memiliki wajah biasa, mengenakan jubah Taois, dan memiliki rambut bangau. Gumpalan api mengelilinginya. Piala emas primordial chaos dan gunting naga emas berubah menjadi 2 gadis muda, dan kunci penusuk hati berubah menjadi seorang Taois muda, sosok mereka seukuran orang biasa atau kecil. Itu untuk kenyamanan komunikasi. Ketika Li Changshu berbicara kepada mereka, dia tidak terlihat aneh. Gadis dengan gunting naga emas bertanya dengan lembut, "Tuan, mengapa kakak ipar meminta kita untuk berdiskusi?" Dia tidak mencari guru. Apa yang akan saya katakan selanjutnya terkait dengan Anda dan tidak ada hubungannya dengan Tuan Anda. Li Changshu berkata dengan hangat dan sedikit mengangguk pada lukisan Taiji. Lukisan Taiji, perkenalkan situasi dunia saat ini. Bentuk manusia buram dari lukisan Taiji berkata, sekarang, Dao besar 4 orang suci telah disegel. Kekuatan Dharma 4 orang suci telah menjadi kekuatan yang dapat digunakan oleh Dao surgawi. Dunia primordial telah menjadi tempat yang sepenuhnya dikendalikan oleh leluhur Dao. Sebelumnya, leluhur Dao memimpin serangan. Kekalahan kami sebenarnya dalam perhitungan guru. Namun, guru tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikannya.
Namun, guru memiliki harapan yang tinggi untuk murid kecilnya. Guru berkata bahwa hanya murid kecilku yang dapat membawa perubahan tak terduga ke dunia primordial. Li Changshu mengangguk sambil tersenyum. Taois muda yang telah diubah menjadi kunci penusuk hati memiliki ekspresi suram. Dia menghela nafas dengan sedih dan bergumam, mengapa guru tidak membiarkan saya melukai musuh sebelumnya? Pada akhirnya, aku terlalu lemah. Saya tidak bisa mengikuti peningkatan guru, saya mungkin juga mencairkannya. Li Changshu tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dia mengeluarkan tombak pembunuh dewa, tetapi spiritualitas tombak pembunuh dewa agak lemah, itu tidak bisa berkomunikasi dengan mereka secara langsung. Tombak itu telah rusak terlalu parah sebelumnya. Li Changshu berkata, aku tidak banyak menggunakanmu dalam pertempuran sebelumnya. Setiap harta karun memiliki nilainya. Jangan berkecil hati. Master Pagoda terkekeh. Apa yang kamu lakukan, kunci kecil? Kamu tidak bisa mematahkan pertahananku, kan? Kunci penusuk hati tertawa datar dan terus menundukkan kepalanya dengan sedih. Master Pagoda mengangkat alisnya ke kunci penusuk hati. Zhongling memarahi dengan bercanda, mengapa kamu begitu menyebalkan? Jika kamu memiliki kemampuan, pergi dan provokasi bendera kedua. Bagaimana bisa begitu? Master Pagoda langsung mengaku kalah. Lupakan Chaos Sword Key. Lagi pula, aku adalah harta karun Grandmaster. Ini mengacaukan senioritas jika mengenaiku. Semangat bendera api mengambang tersenyum dan berkata, jadi, saudara Qi benar-benar tidak ditinggalkan oleh Tuan Tua Istana Awan Ungu karena dialek itu terlalu sulit untuk ditangani. Dialek apa? Piala emas primordial Chaos bertanya dengan lembut. Penguasa kosmik juga sangat kuat. Gadis dengan gunting emas mengutak-atik dua roh naga biru di tangannya. Lagi pula, itu adalah dao besar kosmik. Semuanya. Melihat situasinya akan lepas kendali, Li Changshu dengan paksa kembali ke topik. Mari kita mulai bisnis. Harta karun itu dengan cepat menjadi tenang dan menatap Li Changshu. Li Changshu bersenandung pelan dan berbicara dengan santai. Seperti ini, aku sebenarnya sedang memikirkan sebuah pertanyaan. Setelah kita mengalahkan leluhur Dao, sistem seperti apa yang harus kita buat di dunia primordial? Itu sebenarnya proposisi yang sangat besar, tetapi kita harus memiliki ide terlebih dahulu. Sangat penting untuk memberontak melawan surga. Bagaimana menegakkan ketertiban setelah pemberontakan bahkan lebih penting. Kami tidak dapat mengatakan bahwa kami akan menggantikan leluhur Dao dan menjadi leluhur Dao berikutnya. Dengan begitu, terlepas dari apakah kita bias terhadap makhluk hidup atau dunia, kita hanya akan menjadi replika leluhur Dao. Oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah sistem untuk menjaga keharmonisan hubungan antara dunia dan makhluk hidup. Apakah Anda mengerti maksud saya? Harta karun itu memiliki ekspresi yang penuh warna. Senyum lembut muncul di wajah buram Bostu saat dia berkata, jangan khawatir. Itu bagus. Zhongling berkata, harus ada seseorang yang bertanggung jawab. Kaisar Langit. Namun, Kaisar Langit seperti ini sekarang. Dia mungkin tidak seperti ini di masa depan, makhluk hidup akan berubah, dan keinginan egois makhluk hidup akan terus berubah. Sangat sedikit makhluk hidup yang dapat menahan korosi waktu dan keinginan akan kekuasaan. Kaisar Timur Tai memang seperti itu. Aku terlalu kecewa padanya pada akhirnya. Li Changshu tersenyum dan berkata, itulah mengapa saya memanggil kalian semua ke sini untuk membicarakan hal ini. Roh harta karun itu sejenak tertegun. Li Changshu tersenyum. Tidaklah baik bagi makhluk hidup untuk berada di atas Dao Agung dan alam, dan sebaliknya, namun, dunia primordial sendiri sudah memberikan solusi. Itu adalah keberadaan antara Dao besar dan makhluk hidup kamu. Conate Numinous Tracer. Setiap Conate Numinous Tracer dapat dianggap sebagai perwujudan Dao Agung, tetapi mereka juga memiliki spiritualitasnya sendiri. Spiritualitas ini akan dikendalikan oleh hukum Dao dan tidak akan dapat memiliki keinginan egois. Secara relatif, itu akan lebih adil daripada makhluk hidup. Ide saya saat ini adalah untuk mendistribusikan otoritas leluhur Dao atas Dao Surgawi ke-36 harta karun Numinous Conate setelah saya menggulingkannya. Saya akan memberi mereka misi untuk memantau Dao Surgawi dan Pengadilan Surgawi sebagai pelengkap sistem Pengadilan Surgawi. Saya juga akan menggunakan ini untuk menjauhkan harta karun Numinous Conate dari semua makhluk hidup. Harta karun itu tertegun. Lukisan Teiji bertanya, bagaimana jika harta karun itu membuat kesalahan atau ditipu oleh makhluk hidup? Tidak apa-apa, aku masih punya rencana cadangan lain, kata Li Changshu. Biarkan harta karun Numinous Conate yang dapat dikendalikan oleh Dao besar dan mengendalikan Dao besar sepenuhnya berpartisipasi dalam operasi Dao Surgawi. Dao Surgawi sendiri akan mendapat manfaat. Yang paling perlu diwaspadai setiap orang adalah bahwa mereka tidak dapat berasimilasi dengan Dao Surgawi dan menjadi kehendak baru Dao Surgawi. Saya juga akan memberikan perhatian khusus pada masalah ini dan memberikan solusi dan metode cadangan yang berbeda. Itu hal pertama. Saya belum membuat daftar 36 harta karun Numinous Conate. Saya perlu memiliki 3 atribut surga, bumi, dan manusia. 3 atribut masing-masing menempati 11 kursi.
Ada total 33 harta yang sesuai dengan 33 surga di pengadilan surgawi. Lukisan Taiji, Panji Pangu, dan lonceng dibentuk oleh kapak ilahi pembelah surga. Di masa depan, Anda harus menekan takdir seluruh dunia primordial. Anda akan menjadi pengawas utama. Di antara tiga atribut langit, bumi, dan manusia, aku akan membuat dewa memukul cambuk dari buku surgawi, langit dan bumi janin membran dari buku bumi, dan buku kehidupan dan kematian dari buku fana. Li Changshu mengetukkan jarinya dengan lembut dan bayang-bayang harta muncul di aula. Dalam hal itu, 36 sistem pengawasan harta karun dan sistem pengadilan surgawi dapat disatukan dengan sempurna. Dunia primordial secara alami akan lebih stabil daripada sekarang. Apakah Anda memiliki keberatan? Harta karun terdiam beberapa saat. Mereka merasa sedikit terkejut. Zhongling bertanya, apakah cakram giok penciptaan ada di sistem ini? Tidak, kata Li Changshu. Jika kita dapat merebut cakram giok penciptaan, kita akan menggunakannya untuk membuka perbatasan dunia primordial, memilah 3000 dao besar, dan memperkuat dunia. Tentu saja, jika kita tidak bisa merebutnya, kita hanya bisa menghancurkannya. Piala emas primordial Chaos bertanya, apakah harta akan dipengaruhi oleh pemiliknya masing-masing? Li Changshu menjawab, saya secara alami akan membiarkan harta karun Luminous yang dipilih kembali ke keadaan tanpa pemiliknya. Saya juga akan mengisi kekurangan spiritualitas mereka dan memberi mereka makna simbolis yang berbeda. Puan, kakak ipar, gadis dengan gunting naga banjir emas itu bertanya dengan lembut, saya ingin menemani guru. Apa yang harus saya lakukan? Li Changshu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Aku akan menghargai pilihanmu, saya hanya memiliki kerangka kerja sekarang. Daftarnya belum diputuskan. Lukisan Taiji berkata, mungkin, ini akan mendefinisikan kembali arti dari keberadaan harta karun. Dunia ini panjang dan makhluk hidup berubah. Jika kita tidak terluka, kita akan hidup selamanya dengan Dao, tanpa batasan seorang master, kita akan bias terhadap Dao. Aku akan memberimu kepercayaan untuk melindungi rakyat jelata, kata Li Changshu dengan serius. Saya juga akan mengubah keyakinan ini menjadi Dao harta karun. Selain itu, Anda adalah pelengkap sistem pengadilan surgawi. Anda tidak dapat memutuskan apapun secara langsung. Pengadilan surgawi akan terus memantau pergerakan Anda. Apakah kamu mengerti? Sosok buram dari lukisan Taiji mengangguk perlahan. Apakah kamu punya pertanyaan lagi? Li Changshu melihat roh-roh itu menggelengkan kepala dan tersenyum. Ini hanya melihat ke masa depan. Kita masih harus lebih realistis. Mulai sekarang, kita akan mengumpulkan kekuatan untuk menggulingkan leluhur Dao. Anda akan menjadi hal terpenting selanjutnya. Saya akan terus memperkuat Anda dan menggunakan segala cara, namun, penyempurnaan ini akan diambil kembali setelah semuanya selesai. Zhongling bertanya, bagaimana kita memperkuatnya? Andalkan ini. Li Changshu membuka tangan kirinya dan bola api melompat dengan lembut. Dua titik cahaya seperti kunang-kunang terbang dari samping dan dilalap api, mereka berubah menjadi tiga aura emas, hitam, dan abu-abu. Pahala, karma negatif, dan abu roh sejati. Li Changshu berkata, nanti, aku akan membiarkan Kun Peng membawa beberapa ahli untuk berburu di Laut Chaos dan membunuh Dewa Kekacauan untuk mendapatkan kekuatan roh sejati. Kemudian, saya akan mengubah kekuatan roh sejati menjadi pahala dan karma negatif. Saya akan memberi Anda pahala dan menggunakan karma negatif untuk menyusun kembali tombak pembunuh dewa. Tombak pembunuh dewa juga merupakan bagian penting dari sistem harta karun Luminous. Itu akan menjadi bilah tajam yang tergantung di atas kepala pengadilan surgawi. Saya akan menguburnya di bawah kaki semua makhluk hidup. Jika langit tidak adil dan semua harta karun mundur, tombak ini akan muncul dan memilih makhluk hidup untuk mengendalikannya. Harta karun terdiam lagi. Zhongling bingung. Dari maksudmu, kamu ingin menggunakan harta Conate untuk membangun sistem yang sempurna setelah menggulingkan leluhur Dao dan kemudian pergi. Itu benar. Li Changshu tersenyum tipis. Dao saya adalah Tai King. Saya akan damai tanpa melakukan apapun. Dibandingkan dengan menjadi leluhur Dao berikutnya, saya secara alami berharap untuk menjelajahi tiga alam dan laut kekacauan tanpa khawatir. Saya akan menemani wanita cantik dan menikmati dunia ini. Saya malu untuk mengatakan bahwa saya tidak menghargai keindahan dunia primordial setelah begitu lama datang ke dunia primordial. Semuanya, Anda dapat memberi tahu tuan Anda tentang ini, tetapi yang terbaik adalah merahasiakannya untuk saat ini. Harta itu mengangguk dan tetap diam. Ayo, aku akan menyusun sistem ini secara detail. Semuanya, rekomendasikan beberapa harta karun Luminous Conate. Cobalah untuk tidak merekomendasikan jenis yang sama. Jika sistem ini digambar dengan baik, kita dapat memenangkan lebih banyak sekutu di masa depan. Lampu harta karun di aula berkedip lagi, harta karun Luminous Conate mulai berbicara terus-menerus. Mereka berbicara satu demi satu dan memberikan banyak saran terkait. Sekarang pertempuran Sekte Dao telah berakhir, sekolah Jie telah dihancurkan, dan sekolah Chan telah bersembunyi di Gunung Kunlun. Waktu untuk kemakmuran Sekte Barat telah tiba.
Bodi, Jia Ye, Ananda, kalian bertiga, jangan mengasingkan diri untuk saat ini, jangan tinggalkan gunung spiritual. Pikirkan tentang bagaimana menyampaikan esensi dari Sekte Barat. Setelah Santo Jieyin mengatakan itu, dia mengasingkan diri dan menjadi penjaga toko. Sekarang orang suci tidak muncul di dunia, dia tidak punya pilihan selain menjadi penjaga toko. Pada saat itu, dia kembali ke situasi sebelum kesengsaraan besar pemberian dewa. Para murid orang suci akan menahan diri. Murid inti akan menghindari konflik dan tidak mempengaruhi harga diri para orang suci. Sekolah Chan dan Sekte Barat telah membentuk aliansi sebelumnya. Tidak ada konflik antara para orang suci di dunia. Kemudian, di bawah kepemimpinan Jia Ye, para murid dari Sekte Barat mengadakan pertemuan kecil. Li Changshu hampir selalu diam. Hanya ketika dia menyadari bahwa Sekte Barat tampaknya berjalan di jalur agama Buddha barulah dia menggunakan beberapa kata sederhana dan bermakna untuk membuat mereka berjalan di jalan yang tampak lebih cerah. Jalan di depan penuh dengan kemungkinan. Tanpa Maitreya dan Siti Garba, Li Changshu memandang murid-murid dari Sekte Barat, yang biasanya hanya bertanggung jawab atas kultivasi dan tidak pandai merencanakan dan mengatur, dia sangat kesepian. Jia Ye menyarankan agar dia membangun lebih banyak kuil untuk mempromosikan ajaran dan mengungkapkan keajaiban untuk menarik orang percaya. Li Changshu, Void Body yang telah dipukuli oleh pengadilan surgawi, merenung sejenak dan ingin menguji Sekte Barat. Jika itu masalahnya, yang terbaik adalah pergi ke pengadilan surgawi dan menyapa mereka. Kita tidak bisa meremehkan pengadilan surgawi. Kerugian yang kami derita dan tembok yang kami hancurkan tidak terhitung jumlahnya. Sekarang, kita harus menghadapi pengadilan surgawi. Murid-murid dari Sekte Barat sedikit mengernyit dan menatap Li Changshu. Jia Ye berbisik, kakak senior, apakah kita memiliki konflik yang intens dengan pengadilan surgawi? Hanya satu dari Tao Tua yang mengungkapkan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya pada dirinya sendiri. Siapa yang tidak memiliki ahli yang bersembunyi? Li Changshu menghela nafas dalam hatinya. Dia memandang Jia Ye dan murid lainnya untuk melihat apakah mereka berakting. Segera, dia sampai pada suatu kesimpulan. Selain Lao Dao, ingatan para murid lainnya memang telah diubah. Pada saat itu, transmisi suara terdengar di hati Li Changshu. Itu adalah Santo Jieyin. Jieyin menghela napas. Subhuti, mereka sudah melupakan keberadaan outlier manusia itu. Cukup bagimu untuk mengetahui hal ini, tetapi di masa mendatang, jangan beritahukan kepada orang lain. Itu telah menjadi tabu dari Tao Surgawi. Void Body menutup matanya dan mengangguk. Dia tidak mengharapkan murid-murid dari Sekte Barat menjadi begitu, jadi tidak kuat. Namun, dari perspektif lain, leluhur Dao seharusnya menghabiskan banyak kekuatan asal dunia untuk menghapus jejaknya. Ini juga merupakan hal yang baik. Li Changshu memandang guru-guru barat dan saudara junior di depannya dan berkata perlahan, aku pasti salah ingat, dalam hal ini, tolong kirim seseorang ke pengadilan surgawi. Sudah menjadi tradisi di Sekte Barat untuk memerintah bawahan. Aku akan pergi, kata Jia Ye perlahan. Lao Dao berkata dengan suara rendah, setelah kesengsaraan besar pemberian dewa, pengadilan surgawi sudah menjadi penguasa tiga alam, kita harus melakukan perjalanan ini dengan lebih serius. Mengapa kita tidak mengirim beberapa lagi? Oleh karena itu, banyak tatapan memandang Void Body. Li Changshu mendengus dan tidak menjawab. Pada saat itu, dia belum sepenuhnya beradaptasi dengan peran Void Body. Agar stabil, dia tidak dapat dengan mudah melangkah ke tempat dengan kekuatan Dao Surgawi terkaya. Murid-murid Sekte Barat hanya bisa memalingkan muka. Setelah berdiskusi sebentar, mereka memutuskan bahwa 6 murid orang suci akan membentuk kelompok kunjungan ke pengadilan surgawi. Mereka akan bergegas ke pengadilan surgawi besok untuk membahas masalah misi Sekte Barat. Lao Dao juga menyarankan agar dia bisa menyapa sekolah Chan, tetapi dia dihentikan oleh Li Changshu. Semuanya, kalian harus waspada. Sekarang sekolah Jie hilang, aliansi kami dengan sekolah Chan telah lama putus. Sebagian besar perlawanan yang kita hadapi di masa depan akan datang dari sekolah Chan. Para murid tampaknya terbangun dari mimpi dan memandang Void Body dengan heran. Kakak senior, kamu benar-benar memikirkan itu. Ah, Sekte Barat telah menderita malapetaka dari sekolah Jie. Sejumlah besar rekan murid telah meninggal. Sekarang, kita masih perlu mengandalkan kakak senior Body untuk membuat lebih banyak rencana. Kami lamban, senior brother Body, tolong beri saya lebih banyak petunjuk. Ekspresi Void Body sedikit mereda, dan senyum percaya diri muncul di bibirnya. Kemudian, keringat dingin merembes keluar dari dahinya. Dia sedikit mengernyit, mengerutkan bibir, dan menutup matanya. Ekspresinya sedikit jelek, gumpalan rune Dao perlahan menyebar dari hati Li Changshu. Orang suci itulah yang telah menerimanya dan membantunya menghilangkan rasa takut di hati Dao-nya. Sebenarnya, apapun sikap mereka, para orang suci memperlakukan murid pribadi mereka dengan baik. Meskipun Sekte Barat tidak segan-segan menjual murid-muridnya, setelah berdiskusi, Li Changshu menemukan gua Void Body di gunung spiritual dan dengan tenang tinggal di dalamnya.
Menurut kebiasaan Void Body, dia tidak mengaktifkan indranya yang abadi untuk menyelidiki. Untuk amannya, dia tidak menggunakan mantra pidato angin. Sebaliknya, dia diam-diam memasuki pengasingan untuk memahami grid daunnya. Beberapa jam kemudian, dia berjalan keluar dari cave abode dengan tangan di belakang. Dia tampak gelisah dan pergi ke gunung belakang gunung spiritual. Dia berdiri di luar aula tempat kolam harta karun bunga teratai berada dan memandang ke langit. Pada saat yang sama, dia mulai mendengarkan bisikan para murid dari gunung spiritual dan memahami sejarah dunia primordial yang dimodifikasi. Berapa kali hal seperti itu terjadi di zaman kuno? Li Changshu tidak yakin. Satu-satunya hal yang bisa dia yakini adalah bahwa Dao leluhur telah melakukan banyak upaya dalam hal itu. Awalnya, Senior Lang hanya bersembunyi di balik layar. Makhluk hidup hanya melihat esensi jiwa kedua Senior Lang, Fuxi. Ada sangat sedikit makhluk hidup yang perlu mengubah ingatan mereka. Adapun Li Changshu, dia terkenal di dunia primordial. Pasti cukup merepotkan untuk menghapus jejaknya. Dia tersenyum. Saya bertanya-tanya bagaimana keadaan Kaisar Giok sekarang. Li Changshu mengendarai patung kertas berbentuk Void Body dan melihat ke langit. Seolah-olah dia bisa melihat lapisan langit. Melihat pengadilan surgawi yang telah dia tarik, dia tiba-tiba memiliki mentalitas seorang ayah tua. Chaos Bell pergi dengan gunung Xiao Qiong. Tidak ada jejaknya di Grand White Palace. Untuk harta karun Conate Kardinal ini, itu tidak akan menjadi masalah bahkan jika itu membawa 8 atau 10 gerbang Duxian bersamanya, belum lagi melarikan diri dengan gunung Xiao Qiong. Chaos Bell memiliki fungsi yang hebat. Itu bisa menempatkan minor Ciliocosm di dalamnya. Kemudian, melalui Chaos Bell, ia dapat mengontrol aliran waktu dan mempercepat atau memperlambat minor Ciliocosm. Dia akan kembali dan berpura-pura mengasingkan diri. Dia akan mengalihkan sedikit perhatiannya ke sini untuk membuat pengaturan lain. Dia sengaja menghela nafas pelan. Void Body kembali ke gua abode dan mengaktifkan formasi susunan dengan sedikit depresi. Di bawah mata Saint Jieyin, dia membungkus dirinya dalam Dao of Void Dispelling dan mulai memahami Dao of Void Dispelling. Semuanya ilusi. Tidak ada pohon bodi, dan cermin bukanlah sebuah platform. Daunnya perlahan tapi pasti meningkat. Ketika dia membuka matanya, cahaya suci putih bersih mengelilinginya. Li Changshu meregangkan punggungnya dan bangkit dari bantal meditasi. Dia memerintahkan 4 pelindung aprikot untuk istirahat. Mereka adalah tim teknis profesional yang memastikan komunikasinya dengan dunia purba. Dia tidak bisa kelelahan. Li Changshu merenung sejenak dan memanggilnya. Sinar cahaya harta muncul di sekelilingnya, dan beberapa aliran cahaya terbang dari luar aula. Setelah beberapa saat, aula bersinar dengan cahaya harta karun, dan beberapa harta berbaris di depan Li Changshu. Indera spiritual mereka terhubung satu sama lain, dan pikiran Li Changshu terhubung. Harta kardinal berhubungan, lukisan Taiji, harta karun kardinal berhubungan, lonceng kekacauan, harta karun luminous jasa bermutu tertinggi, pagoda kuning misterius, bendera api mengambang, piala emas primordial chaos, gunting naga emas, dan kunci penusuk hati. Batuk. Li Changshu berdeham dan berkata dengan serius, situasi saat ini tidak optimis. Izinkan saya berkomunikasi dengan semua orang terlebih dahulu. Bisakah Anda semua berubah menjadi beberapa sosok? Seperti Chaos Bell. Dengan 2 cincin lembut, roh Chaos Bell duduk di atas bel dan menyilangkan kakinya. Itu berkedip pada Li Changshu. Setelah itu, lampu harta karun berkedip, dan beberapa sosok muncul. Sosok buram muncul di lukisan Taiji. Itu adalah bentuk penghormatan terhadap murid kecilnya dan dengan santai menghadapinya. Seorang paman berjanggut muncul di puncak pagoda kuning misterius. Dia mengenakan jubah hitam dan duduk dengan tenang di ujung puncak pagoda. Bendera api mengambang berubah menjadi wanita parubaya. Dia memiliki wajah biasa, mengenakan jubah Taois, dan memiliki rambut bangau. Gumpalan api mengelilinginya. Piala emas primordial chaos dan gunting naga emas berubah menjadi 2 gadis muda, dan kunci penusuk hati berubah menjadi seorang Taois muda, sosok mereka seukuran orang biasa atau kecil. Itu untuk kenyamanan komunikasi. Ketika Li Changshu berbicara kepada mereka, dia tidak terlihat aneh. Gadis dengan gunting naga emas bertanya dengan lembut, "Tuan, mengapa kakak ipar meminta kita untuk berdiskusi?" Dia tidak mencari guru. Apa yang akan saya katakan selanjutnya terkait dengan Anda dan tidak ada hubungannya dengan tuan Anda. Li Changshu berkata dengan hangat dan sedikit mengangguk pada lukisan Taiji. Lukisan Taiji, perkenalkan situasi dunia saat ini. Bentuk manusia buram dari lukisan Taiji berkata, sekarang, Dao besar 4 orang suci telah disegel. Kekuatan Dharma 4 orang suci telah menjadi kekuatan yang dapat digunakan oleh Dao surgawi. Dunia primordial telah menjadi tempat yang sepenuhnya dikendalikan oleh leluhur Dao. Sebelumnya, leluhur Dao memimpin serangan. Kekalahan kami sebenarnya dalam perhitungan guru. Namun, guru tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikannya. Namun, guru memiliki harapan yang tinggi untuk murid kecilnya. Guru berkata bahwa hanya murid kecilku yang dapat membawa perubahan tak terduga ke dunia primordial. Li Changshu mengangguk sambil tersenyum.
Taois muda yang telah diubah menjadi kunci penusuk hati memiliki ekspresi suram. Dia menghela nafas dengan sedih dan bergumam, mengapa guru tidak membiarkan saya melukai musuh sebelumnya? Pada akhirnya, aku terlalu lemah. Saya tidak bisa mengikuti peningkatan guru, saya mungkin juga mencairkannya. Li Changshu tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dia mengeluarkan tombak pembunuh dewa, tetapi spiritualitas tombak pembunuh dewa agak lemah, itu tidak bisa berkomunikasi dengan mereka secara langsung. Tombak itu telah rusak terlalu parah sebelumnya. Li Changshu berkata, aku tidak banyak menggunakanmu dalam pertempuran sebelumnya. Setiap harta karun memiliki nilainya. Jangan berkecil hati. Master Pagoda terkekeh. Apa yang kamu lakukan, kunci kecil? Kamu tidak bisa mematahkan pertahananku, kan? Kunci penusuk hati tertawa datar dan terus menundukkan kepalanya dengan sedih. Master Pagoda mengangkat alisnya ke kunci penusuk hati. Zhongling memarahi dengan bercanda, mengapa kamu begitu menyebalkan? Jika kamu memiliki kemampuan, pergi dan provokasi bendera kedua. Bagaimana bisa begitu? Master Pagoda langsung mengaku kalah. Lupakan Chaos Sword Key. Lagi pula kita adalah harta dari Grandmaster. Itu mengacaukan senioritas jika itu mengenai kita. Semangat bendera api mengambang tersenyum dan berkata, jadi, Saudara Qi memang tidak ditinggalkan oleh Tuan Tua Istana Awan Ungu karena dialek itu terlalu sulit untuk ditangani. Dialek apa? Piala emas primordial Chaos bertanya dengan lembut. Penguasa kosmik juga sangat kuat. Gadis dengan gunting emas mengutak-atik dua roh naga biru di tangannya. Lagi pula, itu adalah dao besar kosmik. Semuanya, melihat situasinya akan lepas kendali, Li Changshu dengan paksa kembali ke topik. Mari kita mulai bisnis. Harta karun itu dengan cepat menjadi tenang dan menatap Li Changshu. Li Changshu bersenandung pelan dan berbicara dengan santai. Seperti ini, aku sebenarnya sedang memikirkan sebuah pertanyaan. Setelah kita mengalahkan leluhur Dao, sistem seperti apa yang harus kita buat di dunia primordial? Itu sebenarnya proposisi yang sangat besar, tetapi kita harus memiliki ide terlebih dahulu. Sangat penting untuk memberontak melawan surga. Bagaimana menegakkan ketertiban setelah pemberontakan bahkan lebih penting. Kami tidak dapat mengatakan bahwa kami akan menggantikan leluhur Dao dan menjadi leluhur Dao berikutnya. Dengan begitu, terlepas dari apakah kita bias terhadap makhluk hidup atau dunia, kita hanya akan menjadi replika leluhur Dao. Oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah sistem untuk menjaga keharmonisan hubungan antara dunia dan makhluk hidup. Apakah Anda mengerti maksud saya? Harta karun itu memiliki ekspresi yang penuh warna. Senyum lembut muncul di wajah buram Bostu saat dia berkata, jangan khawatir. Itu bagus. Zhongling berkata, harus ada seseorang yang bertanggung jawab. Kaisar Langit. Namun, Kaisar Langit seperti ini sekarang. Dia mungkin tidak seperti ini di masa depan, makhluk hidup akan berubah, dan keinginan egois makhluk hidup akan terus berubah. Sangat sedikit makhluk hidup yang dapat menahan korosi waktu dan keinginan akan kekuasaan. Kaisar Timur Tai memang seperti itu. Aku terlalu kecewa padanya pada akhirnya, Li Changshu tersenyum dan berkata, itulah mengapa saya memanggil kalian semua ke sini untuk membicarakan hal ini. Roh harta karun itu sejenak tertegun. Li Changshu tersenyum. Tidaklah baik bagi makhluk hidup untuk berada di atas Dao Agung dan alam, dan sebaliknya, namun, dunia primordial sendiri sudah memberikan solusi. Itu adalah keberadaan antara Dao besar dan makhluk hidup kamu. Conate Numinous Tracer. Setiap Conate Numinous Tracer dapat dianggap sebagai perwujudan Dao Agung, tetapi mereka juga memiliki spiritualitasnya sendiri. Spiritualitas ini akan dikendalikan oleh hukum Dao dan tidak akan dapat memiliki keinginan egois. Secara relatif, itu akan lebih adil daripada makhluk hidup. Ide saya saat ini adalah untuk memberikan otoritas leluhur Dao atas Dao Surgawi ke-36 harta karun Numinous Conate setelah saya menggulingkannya. Saya akan memberi mereka misi untuk memantau Dao Surgawi dan Pengadilan Surgawi sebagai pelengkap sistem Pengadilan Surgawi. Saya juga akan menggunakan ini untuk menjauhkan harta karun Numinous Conate dari semua makhluk hidup. Harta karun itu tertegun. Lukisan Taiji bertanya, bagaimana jika harta karun itu membuat kesalahan atau ditipu oleh makhluk hidup? Tidak apa-apa, aku masih punya rencana cadangan lain, kata Li Changshu. Biarkan harta karun Numinous Conate yang dapat dikendalikan oleh Dao Besar dan mengendalikan Dao Besar sepenuhnya berpartisipasi dalam operasi Dao Surgawi. Dao Surgawi sendiri akan mendapat manfaat. Yang paling perlu diwaspadai setiap orang adalah bahwa mereka tidak dapat berasimilasi dengan Dao Surgawi dan menjadi kehendak baru Dao Surgawi. Saya juga akan memberikan perhatian khusus pada masalah ini dan memberikan solusi dan metode cadangan yang berbeda. Itu hal pertama. Saya belum membuat daftar 36 harta karun Numinous Conate. Saya perlu memiliki 3 atribut surga, bumi, dan manusia. Ketiga atribut tersebut masing-masing menempati 11 kursi. Ada total 33 harta yang sesuai dengan 33 surga di Pengadilan Surgawi. Lukisan Taiji, Panji Pangu, dan Lonceng. Kalian bertiga dibentuk oleh Heaven Splitting Divine Axe.
Di masa depan, Anda harus menekan takdir seluruh dunia primordial. Anda akan menjadi pengawas utama. Di antara tiga atribut langit, bumi, dan manusia, aku akan membuat dewa memukul cambuk dari buku surgawi, langit dan bumi janin membran dari buku bumi, dan buku kehidupan dan kematian dari buku fana. Li Changshu mengetukkan jarinya dengan lembut dan bayang-bayang harta muncul di aula. Dalam hal itu, 36 sistem pemantauan harta karun dan sistem pengadilan surgawi dapat disatukan dengan sempurna. Dunia primordial secara alami akan lebih stabil daripada sekarang. Apakah Anda memiliki keberatan? Harta karun terdiam beberapa saat. Mereka merasa sedikit terkejut. Zhongling bertanya, apakah cakram Gio penciptaan ada di sistem ini? Tidak, kata Li Changshu. Jika kita dapat merebut cakram Gio penciptaan, kita akan menggunakannya untuk membuka perbatasan dunia primordial, memilah 3000 dao besar, dan memperkuat dunia. Tentu saja, jika kita tidak bisa merebutnya, kita hanya bisa menghancurkannya. Piala emas primordial Chaos bertanya, apakah harta akan dipengaruhi oleh pemiliknya masing-masing? Li Changshu menjawab, saya secara alami akan membiarkan harta karun Luminous yang dipilih kembali ke keadaan tanpa pemiliknya. Saya juga akan mengisi kekurangan spiritualitas mereka dan memberi mereka makna simbolis yang berbeda. Puan, kakak ipar, gadis dengan gunting naga banjir emas itu bertanya dengan lembut, saya ingin menemani guru. Apa yang harus saya lakukan? Li Changshu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Aku akan menghargai pilihanmu, saya hanya memiliki kerangka kerja sekarang. Daftarnya belum diputuskan. Tetua Tu berkata, mungkin, ini akan mendefinisikan kembali arti dari keberadaan harta karun. Dunia ini panjang dan makhluk hidup berubah. Jika kita tidak rusak, kita akan ada selamanya dengan Dao, tanpa batasan seorang master, kita akan bias terhadap Dao. Aku akan memberimu kepercayaan untuk melindungi rakyat jelata, kata Li Changshu dengan serius. Kalau begitu, aku akan mengubah kepercayaan ini menjadi Dao harta karun. Selain itu, Anda adalah pelengkap sistem pengadilan surgawi. Anda tidak dapat memutuskan apapun secara langsung. Pengadilan surgawi akan terus memantau pergerakan Anda. Apakah kamu mengerti? Sosok Buramtu Elder mengangguk perlahan. Apakah kamu punya pertanyaan lagi? Li Changshu melihat roh-roh itu menggelengkan kepala dan tersenyum. Ini hanya melihat ke masa depan. Kita masih harus lebih realistis. Mulai sekarang, kita akan mengumpulkan kekuatan untuk menggulingkan leluhur Dao. Anda akan menjadi hal terpenting selanjutnya. Saya akan terus memperkuat Anda dan menggunakan segala cara, namun, penyempurnaan ini akan diambil kembali setelah semuanya selesai. Zhongling bertanya, bagaimana kita memperkuat mereka? Andalkan ini. Li Changshu membuka tangan kirinya dan bola api melompat dengan lembut. Dua titik cahaya seperti kunang-kunang terbang dari samping dan dilalap api, mereka berubah menjadi tiga aura emas, hitam, dan abu-abu. Pahala, karma negatif, dan abu roh sejati. Li Changshu berkata, nanti, aku akan membiarkan Kun Peng membawa beberapa ahli untuk berburu di Laut Chaos dan membunuh Dewa Kekacauan untuk mendapatkan kekuatan roh sejati. Kemudian, saya akan mengubah kekuatan roh sejati menjadi pahala dan karma negatif. Saya akan memberi Anda pahala dan menggunakan karma negatif untuk menyusun kembali tombak pembunuh dewa. Tombak pembunuh dewa juga merupakan bagian penting dari sistem harta karun Luminous. Itu akan menjadi bilah tajam yang tergantung di atas kepala pengadilan surgawi. Saya akan menguburnya di bawah kaki semua makhluk hidup. Jika langit tidak adil dan semua harta karun mundur, tombak ini akan muncul dan memilih makhluk hidup untuk mengendalikannya. Harta karun terdiam lagi. Zhongling bingung. Dari maksudmu, kamu ingin menggunakan harta Conate untuk membangun sistem yang sempurna setelah menggulingkan leluhur Dao dan kemudian pergi. Itu benar. Li Changshu tersenyum tipis. Dao saya adalah Tai King. Saya akan damai tanpa melakukan apapun. Dibandingkan dengan menjadi leluhur Dao berikutnya, saya secara alami berharap untuk menjelajahi tiga alam dan laut kekacauan tanpa khawatir. Saya akan menemani wanita cantik dan menikmati dunia ini. Saya malu untuk mengatakan bahwa saya tidak menghargai keindahan dunia primordial setelah begitu lama datang ke dunia primordial. Semuanya, Anda dapat memberi tahu Tuan Anda tentang ini, tetapi yang terbaik adalah merahasiakannya untuk saat ini. Harta itu mengangguk dan tetap diam. Ayo, aku akan menyusun sistem ini secara detail. Semuanya, rekomendasikan beberapa harta karun Luminous Conate. Cobalah untuk tidak merekomendasikan jenis yang sama. Jika sistem ini digambar dengan baik, kita dapat memenangkan lebih banyak sekutu di masa depan. Lampu harta karun di aula berkedip lagi, harta karun Luminous Conate mulai berbicara terus-menerus. Mereka berbicara satu demi satu dan memberikan banyak saran terkait.